fisiknya melemah, tetapi rohnya bertumbuh. Masalahnya tidak hilang, tapi pengenalannya akan Tuhan justru semakin mendalam. Dalam momen seperti inilah saya diingatkan oleh Tuhan. Seringkali pertumbuhan rohani justru terjadi bukan ketika hidup nyaman, tetapi ketika kita belajar menemukan Tuhan di tengah penderitaan. This is Ko Martin. Ko Martin adalah seorang evangelis di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Dia sudah melayani gereja dan umatnya selama kurang lebih 7 tahun. Beliau dikenal sebagai evangelis yang murah senyum, humoris, dan ramah. Khotbah Ko Martin selalu terasa relatable, ringan, dan mudah dipahami, terutama bagi kalangan remaja. Setiap firman yang disampaikan bukan hanya untuk didengar, tetapi juga bisa menjadi jawaban dan solusi atas berbagai pergumulan hidup, khususnya masalah yang sering dihadapi anak muda masa kini. Dengan gaya penyampaiannya yang sangat hangat dan penuh makna, Ko Martin membuat firman Tuhan terasa nyata, relevan, dan membangun. Tapi di balik itu, ada kisah perjuangan dari seorang Ko Martin yang tidak banyak orang ketahui. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam perjalanan Ko Martin menjadi seorang evangelis. Yuk, saksikan! Saya ini lahir dari keluarga yang Kristen, namun benar-benar mengenal Kristus itu setelah SMA. Karena mulai usia 1 tahun sampai kelas 3 SMP itu saya berada bukan di lingkungan Kristen, malah saya berada dibesarkan di sekolah yang nasionalis. Jadi saya SD, SMP itu malah lebih banyak belajar aksara Arab Melayu, budaya-budaya orang Melayu gitu ya, belajar agama orang Muslim dan sebagainya. Tapi begitu saya SMA, saya itu pindah ke kota besar, satu kota di Sumatera Utara namanya Pematang Siantar. Nah, di situ saya masuk Kalam Kudus, belajar mengenal Tuhan. Lalu berbicara soal panggilan menjadi hamba Tuhan, itu tahun 2000. Kelas 2 SMA itu saya lihat brosur namanya SAPI. SAPI itu adalah Sekolah Alkitab Pedesaan. Lalu sebelum saya tamat SMA tahun 2020, tahun 2001, saya ini diminta oleh hamba Tuhan saya nggak langsung masuk ke STT. Jadi dia minta saya pending dulu. Nah, ketika diminta pending, saya lebih memilih kuliah, yaitu masuk ke Universitas Momensen. Keterusan. Jadi saya punya gelar S1 saya itu adalah SPDK, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Bagaimana kita bisa mengenal diri? Kita perlu belajar mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, kita baru tahu siapa kita. Sebab kita adalah imago Dei, ya, rupa dan gambar Allah. Dan belum tentu orang yang kenal diri itu menjadi orang yang tahu diri. Maka diingatkan setelah kita mengenal Allah, harusnya yang kita kejar adalah mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, kita harus menjadi pribadi yang tahu diri. Itu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Saya belajar satu hal dari kisahnya Lukas 1. Itu kisah tentang Imam Zakaria sama Elizabeth. Seringkali orang tidak punya anak itu disebut aib. Tetapi dari mereka saya belajar bahwasannya ada atau tidak ada anak, kita dituntut untuk hidup oke di hadapan Tuhan. Zakaria, Elizabeth, mereka hidupnya tuh oke di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun sayangnya hanya karena mereka mandul itu disebut sebagai aib. Nah, saya belajar satu kebenaran penting, ternyata kita jangan terlalu mengejar sudut pandang manusia. Harusnya yang kita kejar adalah sudut pandang Allah. Kalau soal tantangan sudah pasti, sebagai orang yang di kota kecil gitu ya, kita ini kadang-kadang melihat kota besar itu amazing. Setelah saya masuk ke saat saya menyadari ada jomplang ya, perbedaan antara pola pendidikan di daerah sama di Pulau Jawa. Saya punya teman tamatan SMA
tapi dia sudah belajar teologi lebih jauh dibandingkan saya yang adalah S1 pendidikan agama Kristen. Dia kenal banyak tokoh Kristen, dia kenal banyak teolog, sementara saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang tokoh Kristen dan sebagainya. Jadi saya masuk ke STT itu dengan pengetahuan teologi yang sebenarnya dari nol, dibandingkan dengan adik dari sisi usia adik, tapi dari sisi perkuliahan teman kuliah yang hanya baru tamat SMA, tapi dia sudah punya pengenalan teologi yang jauh lebih banyak dibandingkan saya. Satu, yang pasti adalah hamba Tuhan yang pernah pelayanan di Kalang Kudus. Beliau seorang hamba Tuhan yang saat itu praktek, lalu dia berkata gini, saya doakan kamu karena saya punya keyakinan Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah cerita, tapi dia punya panggilan itu. Yang kedua, saya ketemu sama dokter yang operasi kepala saya. Sekarang beliau adalah dekan UPH kedokteran, Dr. Eka. Beliau juga mengingatkan saya, udah gak usah kembali ke kampung halaman, saya sekolahkan kamu di UPH. Jujur ya, saat itu saya belum kenal UPH, jadi agak menyesal. Tapi bagi saya, melalui tawaran beliau untuk berkata jangan kembali, kamu di sini juga bisa menjadi pelayan Tuhan, itu menolong saya untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil pelayanan ini gitu loh, memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu. Saya tetap menyerangkan satu hal yang tadi saya sharingkan ya. Teman-teman perlu belajar untuk kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak belajar mengenal Allah, kita tidak kenal diri. Dan setelah kita kenal diri, kita perlu menjadi orang yang tahu diri. Kelak kalian akan menghadapi dunia yang berbeda. Jadi belajarlah untuk takut kepada Tuhan terlebih dahulu, baru yang lainnya itu bisa dikerjakan. Itu aja nasihat saya buat kalian ya. Semangat untuk masa depan kalian. Halo, perkenalkan nama saya Marvel, nama aku Joshua. Saya Christian Florentus Cahyollim. Saya Sharon Diau, saya berdigree di Kalang Kudus. Tanggapan saya untuk Komartin itu menurut saya adalah seorang pemuka agama yang luar biasa karena dia menyampaikan firman-firman menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk remaja. Apalagi remaja-remaja sekarang kan mungkin ada banyak problematika. Dia mengambil firman-firman itu buat jadi solusi buat problematika di kehidupan remaja. Saya Komartin itu orangnya seru, tegas, asik, dan pelawak. Masih. Saya bergereja di Kalam Kudus, Yogyakarta. Menurut saya Komartin sebagai evangelis saya itu sangat bagus, humoris, bisa menopang kita dalam Kristus. Nah, Aku bergereja di Gereja Kristen Kalang Kudus. Dan tanggapanku tentang Evangelis Martin itu dia orangnya peduli, murah senyum, walaupun kadang agak tegas dan kurang banyak bicara, tapi dia menurutku orang yang baik. Perjalanan Komartin mengajarkan kita bahwa panggilan Tuhan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, tetapi oleh seberapa besar kita mau percaya dan melangkah bersamanya. Dari seorang anak kota kecil yang pernah merasa minder dan harus mulai dari nol, Tuhan membentuknya menjadi seorang evangelis yang setia melayani. Melalui proses mengenal Allah, mengenal diri, dan tahu diri, Komartin membuktikan bahwa keterbatasan bukan menghalang, melainkan tempat Tuhan bekerja. Kisahnya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari yang paling siap, tetapi yang paling mau. Kiranya refleksi ini menguatkan kita untuk tidak takut dengan kekurangan kita, karena di dalam Tuhan, setiap proses memiliki tujuan, dan setiap langkah iman tidak pernah sia-sia. Terima kasih.